Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Lutfi Zakia dengan NIM A1C123010. Saya dari kelas reguler B 2023 dengan dosen pengampu Dr. Anda Zurweni MSI dan Profesor Dr. Andes M. Naswir KM MSI serta asisten dosen Kak Selvia Dwi Cahyati. Saya dari Pendidikan Kimia Universitas Jambi akan menjelaskan praktikum dasar-dasar kimia analitik percobaan kelima dengan judul analisis gravimetri. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk menentukan kadar besi 2 secara gravimetri dan yang kedua untuk menentukan kadar nikel secara gravimetri. Landasan teorinya, analisis gravimetri merupakan cara yang teliti untuk menentukan komponen-komponen utama dan tambahan, umumnya logam, dalam sampel biji dan mineral. Kadang-kadang, metode analisis ini dipakai untuk mengkaji kesahihan berbagai metode instrumental yang kini banyak dipakai sebagai pengganti analisis gravimetri dalam berbagai analisis rutin. Adapun alat dan bahan yang digunakan, alat yang pertama timbangan analitik, yang kedua gelas kimia, yang ketiga labu takar, yang keempat pipet tetes, yang kelima gelas kimia 400 ml, yang keenam penangas, bunsen atau kasa, yang ketujuh corong penyaring, yang kedelapan pengaduk, yang kesembilan cawan porselen, yang kesepuluh eksikator, yang kesebelas gelas kimia 100 ml, yang ke-12 labu takar 100 ml, yang ke-13 termometer, yang ke-14 cawan kaca masir. Adapun bahannya, yang pertama ada sampel, yang kedua HCl, yang ketiga aqueous, yang keempat HNO3 pekat, yang kelima amoniak, yang keenam besi 3, yang ketujuh amonium nitrat, yang ke-8 garam nikel sulfat, dan yang ke-9 dimetil glioksin. Prosedur kerja 1. Penentuan kadar besi 3 secara gravimetri. Prosedur kerja yang pertama, sampel ditambah HCl dan besi 3 ditambah HCl. Hasil pengamatannya, larutan masih berwarna bening dengan reaksi Fe plus HCl. Fe ditambah HCl menjadi FeCl ditambah H2. Yang kedua, HCl1:1 ditambah HNO3. Hasil pengamatan, larutan yang bening tadi berubah warna menjadi sedikit kekuningan. Hasil reaksi, HCl ditambah HNO3 menjadi NO tambah Cl tambah H2O. Yang ketiga, perlahan-lahan tambahkan amoniak 1:1. Hasil pengamatannya, larutan berwarna kuning dengan terdapat endapan berwarna hijau kecoklatan. Hasil reaksi, Fe3 plus ditambah 3NO-3 ditambah NH3 ditambah H2O menjadi FeOH3 ditambah NH4NO3. Yang keempat, larutan tambah amonium sulfat. Hasil pengamatan, warna endapan yang tadinya hijau berubah menjadi coklat pekat dengan larutan jadi warna kuning kecoklatan. Yang kelima, letakkan larutan di penanga sampai mengendap dengan sempurna. Warna endapan saat dipanaskan menjadi coklat kompleks dan endapan menjadi naik ke atas seluruhnya. Yang keenam, dinginkan dan saring larutan, airnya, endapannya tidak. Setelah dingin, endapan turun ke dalam dan setelah disaring, larutan kuning kecoklatan. Hasil pengamatannya, setelah dingin endapan turun ke dasar dan setelah disaring, larutan kuning kecoklatan dan endapan masih ada di dalam gelas kimia karena hanya air yang disaring, tidak ada endapan. Yang ketujuh, cuci endapan dengan menggunakan NH4NO3 panas. Letakkan di oven hingga agak kering, dimasuk ke dalam cawan porselen dan diletakkan ditarus dengan didapat beratnya, termasuk berat cawan porselennya, tidak terdapat endapan. Pada prosedur yang kedua, yaitu penentuan kadar nikel secara gravimetri. Yang pertama, pada sampel nikel tambah air. Hasil pengamatan, larutan warna hijau agak bening berubah menjadi hijau pekat. Hasil reaksi, NiSO4 tambah H2O menjadi NOAH tambah H2SO4. Yang kedua, larutan di pipet tambah aqueous ditambah HCl 1:1. Larutan berwarna hijau pekat berubah menjadi hijau bening. Hasil reaksi, Ni tambah 2HCl menjadi NiCl2 tambah H2. Yang ketiga, larutan dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius ditambah dimetil glioksin. Hasil pengamatan, berwarna hijau sedikit keruh dan terdapat endapan berwarna putih susu di bagian atas dan dimetil glioksin. Yang keempat, tambahkan amonium hidroksida. Warna dari hijau
keruh berubah menjadi merah muda berendapan. Hasil reaksi Ni+2 ditambah 2C4H8N2O2 ditambah 2NH4OH tambah Ni+2 ditambah C4H4N2O2 ditambah NH4 tambah H2O. Yang kelima, letakkan larutan di penangah selama 20-30 menit. Warna merah, hasil pengamatan warna merah muda berubah menjadi warna merah kompleks dan ada endapannya naik ke bagian atas seluruhnya. Yang keenam, dinginkan larutan dan saring. Setelah didinginkan, endapan turun dan setelah disaring larutannya hijau bening kembali, sedangkan endapan merah menempel pada kertas saring. Yang ketujuh, kemudian cuci dengan air dingin dan keringkan pada suhu 110-120 derajat Celcius. Hasil pengamatan setelah di oven didapat berat endapan yang telah kesaring sebanyak termasuk berat kertas saring. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.